kita nggak mungkin terjebak di narasi hilirisasi terus. Agenda yang paling penting kalau memang narasinya kita nggak butuh asing, ya berarti yang harus kita lakukan adalah konsistensi dalam proses reformasi struktural untuk mendorong efisiensi. Nah, di report BPS itu kan Pulau Sulawesi misalnya tumbuhnya tertinggi kan secara nasional. Meskipun dia tumbuh sangat tinggi, tapi kontribusi dia terhadap pertumbuhan 5,11% itu terhadap total PDB nasional itu sangat kecil. Kesulitan kita itu bukan menerima cara-cara baru, tapi kesulitan kita itu keluar dari cara-cara lama. Nah, ini bagus ini. Itu kalau kita terus dengan pola lama nih, 5% itu akan terus kalau persepsi resikonya tinggi, ya yang susah kita sendiri karena harus obral jual murah surat berharga baru laku dengan yield yang tinggi kan itu semua rentetannya itu loh Mas. Secara revolusioner dia sebut sebagai supply side revolution. Revolusi di sisi supply. Jadi perubahan itu nggak boleh gradual kalau mau achieve negara maju di 2045. Menarik harus ini. Dilakukan secara revolusioner, mendasar dan cepat. Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi ngobrol ekonomi. Sebelumnya saya ucapkan ini jelang Ramadan kepada para pemirsa yang melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan baik dan bisa menjadi keberkahan kita semua. Amin. Nah, kali ini saya ditemani lagi oleh sahabat saya, Mas Sarkawi Raup, Dr. Sarkawi Raup. Selamat datang kembali, Mas Sarkawi. Thank you. Ini saya mau meminta beliau menjelaskan, memberi pandangannya kepada kita. Kembali sama itu terkait dengan pengumuman BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu ternyata tahun 2025 5,11%. Cukup menggembirakan Tetapi nggak jauh dari lintasannya. Lintasan normal kita selama belasan tahun ini 5%. Betul. Kecuali COVID nggak kita hitung 2 tahun. Nah, di atasnya sedikit, di bawahnya sedikit, sehingga 5,11 itu bukanlah angka yang mengejutkan kan. Nah, masih belum bisa kita keluar dari, kalau lintasan normal, satu bisa saja sih bilang yang lain tumbuhnya lebih rendah dari kita, itu boleh saja. Tapi faktanya bahwa kita nggak jauh-jauh dari situ. Sementara Presiden sejak awal mencanangkan angka 8%, meskipun itu masih nanti. Maka kita perlu mengupas nih. Sudah banyak narsum saya mengupas, tapi dari sisi Bang Sarkawi ini kita mau lihat juga. Jadi mengapa sih kita bisa terjebak di 5% itu? Atau lebih bagus lagi, ada nggak secara konseptual kemungkinan kita keluar dari 5% supaya harapan dari Presiden Prabowo itu lebih visible gitu nggak cukup hanya pidato, tapi kelihatan how-nya. Gimana Mas tentang soal 5%-an ini? Ya, memang kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita dalam 10 tahun terakhir, itu sejak tahun 2015 ke sini kan. Nah, itu kan memang cenderungnya di angka 5% saja tuh, di rata-rata pertumbuhan kita di 5%, bahkan pernah 4,98% di bawah 5% kan. Kalaupun sekarang sedikit di atas 5% kan masih 5,1% kan. Nah, kalau tahun lalu 5,04% itu hanya selisih 0,7% dari tahun lalu. Nah, ini artinya apa? Kalau ini berkelanjutan, itu artinya kita bisa terjebak di dalam pertumbuhan 5% itu. Nah, kita nggak bisa keluar dari 5% growth trap ini Jadi kalau ada middle income trap, nah sekarang ini 5% growth trap. Itu berhubungan. Itu berhubungan. Kenapa kita nggak bisa keluar dari middle income trap? Salah satunya ini karena hanya bisa tumbuh 5%. Nah, itu. Nah, saya kira kalau misalnya yang paling penting itu kita merujuk nih ke fisikawan. Jadi ada fisikawan dan saya kira sangat terkenal, Albert Einstein Dia bilang bahwa insanity is doing thing. Itu jadi kita melakukan sesuatu yang sama dari waktu ke waktu.
tetapi kita expect the different result. Berharap. Jadi, kita berharap hasil yang berbeda, tapi apa yang kita lakukan sama. Nah, kalau kita melakukan hal yang sama terus-menerus, ya pasti kita terjebak di hasil yang sama juga. Hasil yang sama juga. 5% kita pasti nggak bisa keluar. Nah, makanya ya kalau di podcast yang sebelumnya saya sudah sampaikan kan bahwa kita nggak mungkin terjebak di narasi hilirisasi terus. Kalau ini terus yang kita gaungkan, bahkan semua kementerian melakukan hal yang sama, maka ya 5% karena nilai tambah hilirisasi tidak cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi termasuk tidak efektif mendorong proses transformasi ekonomi. Yang bisa kita lihat pada kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB kita. Dan kalau kita bandingkan misalnya ya dengan peer group kita di ASEAN, ya memang kalau dengan Malaysia kita masih sedikit lebih beruntung. Karena di 2025 kan Malaysia tumbuh 4,98%. Bagus kita ya. Lebih bagus kita, tetapi jangan salah. Konten teknologi di dalam ekspor Malaysia itu jauh lebih tinggi dibanding konten teknologi dalam produk-produk yang kita ekspor. Mereka ekspor dominan produk elektronik. Kita masih mengandalkan tekstil, produk dari tekstil, bahkan produk yang berbasis sumber daya alam kan. Nah, itu dengan Malaysia. Dan juga jangan lupa Malaysia pendapatan per kapitanya sudah jauh lebih tinggi. Pendapatan per kapita sudah jauh lebih tinggi dari kita. Lebih rendah tapi dasarnya sudah tinggi. Yang justru menarik sebagai pembanding itu ya kalau saya di ASEAN ada Vietnam. Kemudian kalau di luar ASEAN di Asia itu ada India kan. Karena Indonesia, Vietnam, India ini kan 3 negara yang sedang berlomba nih untuk achieve status sebagai negara maju di tahun 2045-2050-an. Dan saya kira program jangka panjang India kan kurang lebih sama-sama kita tuh di 2045-2050 juga mereka punya visi jangka panjang untuk achieve sebagai negara maju dengan income per kapita ya paling tidak setara dengan negara maju sekarang ya. Dari sisi GDP harga konstan, harga pendapatan PDB real ya per kapita. Nah, itu kan mereka kalau bisa mereka kan targetnya 25.000 kan US dollar per kapita per tahun. Nah, itu udah setara dengan beberapa negara maju yang ada sekarang. Nah, kalau kita mau achieve ke sana dengan laju pertumbuhan hanya 5% itu kan tidak mungkin. Nah, justru yang menarik itu kayak Vietnam. Vietnam tahun ini sangat impresif ya dari sisi prestasi ekonomi karena secara kuartalan mereka tumbuh di atas 7% terus. Kemudian secara tahunan mereka tumbuh tahun ini kan 5,02% kan. Saya kira ini tertinggi di antara negara-negara emerging market ya. Dan India juga sama. India itu rata-rata tumbuh di atas 7% setiap kuartalnya ya. Dan secara tahunan mereka tumbuh 7,4% dengan size ekonomi yang begitu besar kan. Nomor 4 kan. Atau nomor 4 nomor 6 ya. Size ekonomi kan. Dan ya dari sisi pertumbuhan ya nomor 2 dibanding di antara negara-negara emerging market. Nah, untung kita masih bisa di angka 5,11%. Tapi itu kan tidak cukup untuk membuat ekonomi kita achieve status sebagai negara maju di tahun 2045. Kesannya kok kayaknya kita tahun 2045 ya biasa-biasa aja gitu loh gampangannya. Seperti itu. Nah, terus artinya apa? Apa yang dilakukan oleh India? Apa yang dilakukan oleh Vietnam sehingga mereka bisa achieve pertumbuhan 8%, bahkan Vietnam tahun depan itu presidennya sudah bilang tahun depan ekonomi growth kita itu harus 10%. Tahun ini berapa dia? 8,02%. 8,02. Tadi salah ngomong 5,02. Berarti 8 ya tahun ini. 8,02. Ya. Mereka 8,02 tahun ini. Tahun depan mereka pengennya di bahkan 10% kan. Kalau Vietnam itu. Nah, apa yang mereka lakukan? Yang satu ya manufaktur, Mas. Industri pengolahan. Manufaktur sektornya mereka sangat kuat
dan mereka dapat limpahan dari sektor manufaktur yang exit dari China kan, masuk invest di Vietnam dan ekspor ya. Kemudian ekspor ke Amerika kan. India juga sama. Misalnya untuk produk teknologi digital untuk iPhone dan segala macam ya, dengan kebijakan pemerintah India kan India kan punya kebijakan tuh, nggak boleh jualan di dalam negerinya, di pasar domestiknya kalau pabriknya nggak bangun di India. Ya semua merek-merek internasional ya pasti masuk ke India karena pasarnya sangat gede, 1,4 miliar lebih kan, dan ini penduduk terbesar di dunia sekarang dengan pertumbuhan ekonomi di atas 7% kan. Kan mirip-mirip China di awal-awal masa-masa awal itu kan, tumbuh 7-9%, bahkan mereka bisa tumbuh di atas 10%. Nah, ini kan daya tarik dari India ya, sehingga banyak pengusaha-pengusaha atau sektor manufaktur atau brand-brand internasional yang kemudian investasi di India. Ini yang kemudian menopang industrialisasi di sana. Nah, di kita, ini saya nggak ngerti nih. Di kita misalnya kita masih mengandalkan produk berbasis sumber daya alam, katakanlah nikel, ya kan. Kita hilirisasi di nikel. Nah, harapannya kan harusnya ya sampai di baterai mobil listrik kan. Nah, ini yang saya mau sampaikan juga nih Mas. Kalau kita sekedar melakukan itu, kita paling tidak hanya akan masuk dalam global supply chain ya. Jadi ada istilahnya satu bagian rantai hanya satu bagian dalam rantai produksi itu. Kita tidak akan bisa menghasilkan seperti Vinfast yang ada di Vietnam kan, yang mereka punya brand mobil listrik sendiri. Nah, harusnya harusnya sama, kita harus jadi pemain juga. Harus jadi pemain yang cukup diperhitungkan. Pemainnya kenapa bahan bakunya ada di sini kan, nikelnya. Kita udah punya keunggulan itu. Kita udah punya keunggulan itu. Nah, cuma yang kita nggak punya teknologinya, kita nggak kan bisa dibeli dulu, bisa diimport dulu, kemudian diadaptasi, diabsorb di dalam. Kalau begitu saya potong dikit. Berarti sebetulnya kita harus mengakui dong. Tadi kan negara-negara yang kita contohkan tadi yang saat ini lebih cepat dari kita itu kan ada aspek asingnya, itu dia suruh investasi ke dalam. Dan ini tadi teknologi kita mau learning. Gimana Indonesia ada opini kesan belakangan ini seolah-olah kita nggak suka asing dan oleh asing dinilai di tempat ini risikonya kok agak meningkat. Gimana itu Mas? Ini saya juga heran ya, kenapa narasi yang dibangun selama ini ya, bahwa ya kita ini sangat kuat kan, kita ini bisa menyelesaikan masalah kita sendiri kan, nggak perlu asing kan, seolah-olah asing itu sebagai pelengkap saja. Padahal kalau kita lihat data-data yang kita punya, ya salah satu yang paling penting itu kan saving investment gap kita kan. Itu buku pengantar ekonomi pembangunan itu. Kan kalau di rumus itu kan itu kan Y min C min G itu kan sama dengan saving kan. Nah, di situ ada investment, kemudian ada net ekspor kan. Net ekspor itu kan current account. Nah, jadi di sini saving, investmentnya dipindah ke sebelah kiri nih, itu dia saving dikurang investment kan, sama jadi dengan kita current account. Butuh modal luar negeri masuk. Karena saving investment gap kita kan negatif kan, artinya saving kita, tabungan domestik itu tidak cukup untuk membiayai investment. Nah, artinya apa? Kita butuh asing untuk masuk ke sini. Kita butuh aliran modal ke dalam ke dalam pasar domestik kita. Itu merupakan syarat agar pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi dari 5. Coba bayangkan Mas, dengan tingkat efisiensi yang kita punya sekarang, dan itu tercerminkan pada ICOR kan. ICOR kita kan 6,3. Nah, dengan ICOR 6,3, kita ingin tumbuh 6%, itu artinya apa? Kita butuh investment to GDP ratio kurang lebih 37,8% kan dari GDP kita. Ya, sekarang cuma 29 kok. Nah, kalau sekarang yang kita bandingkan aja dengan saving to GDP ratio. Saving to GDP ratio itu kurang lebih hanya 3,6. Nah, artinya kan ada selisih 1,8% kan. Nah, bagaimana kalau kita mau achieve
pertumbuhan 8%. Kalau achieve pertumbuhan 8% kali 6,3 itu kan kurang lebih berapa tuh? Hampir 50,4%. 50,4% terhadap GDP kebutuhan investment kita. Nah, sementara tabungan domestik hanya 36,8% terhadap GDP. Nah, itu kan ada kurang lebih 14% defisitnya. Ini yang harus diambil dari asing. Nah, kalau nggak mau terlalu tergantung terhadap pembiayaan asing, foreign direct investment di sini, yang harus dilakukan apa, Mas? Efisiensi. ICOR itu harus turun, Mas. Iya, supaya kebutuhan kita terhadap asing juga nggak supaya kebutuhan investasinya tidak terlalu tinggi. Misalnya dengan misalnya ICOR 6,3 sekarang. Kita mau tumbuh 8%. 8,6,3 kan 50,4. Nah, sekarang kalau ICOR kita bisa turunin jadi 4 saja. Nah, berarti 4 kali 8 itu kan hanya 32% investment to GDP ratio kita kan. Artinya menjadi lebih kecil dari apa yang kita perlukan untuk mendorong kebutuhan kita agar asing masuk tidak terlampau besar. Kalau kita mau konsisten. Kalau kita mau konsisten, maka ya saya kira ya agenda yang paling penting kalau memang narasinya kita nggak butuh asing, ya berarti yang harus kita lakukan adalah konsistensi dalam proses reformasi struktural. Nah, untuk mendorong efisiensi. Nah, reformasi struktural ini ya lagi-lagi di birokrasi. Kalau India yang dia lakukan apa? Digitalisasi, digital transformation. Jadi kalau saya baca tuh India reportnya accelerating digital transformation di sana. Untuk apa? Untuk menurunkan ICOR mereka menjadi hanya 3,5. Mau diturunkan itu diturunkan sampai 3,5. Nah, untuk achieve dia punya GDP itu 8,3 miliar dolar ya, atau triliun dolar. Triliun dolar kalau nggak salah, triliun dolar, sorry. Iya, tapi ini kan berarti kita juga tidak bisa mengingkari kita butuh learning teknologi kan? Di kita. Nah, ini sejauh Mas Tarek lihat gimana bahwa kita ini cukup terbuka nggak untuk learning teknologi dari? Jadi pertama saya nggak tahu juga ya, apakah pemerintah masih punya kebijakan untuk transfer teknologi. Jadi misalnya ya, kita punya kawasan industri nih, Mas. BYD misalnya investasi di Subang, Hyundai di Karawang sana tuh. Dan Hyundai itu kan lebih lengkap lagi karena bukan hanya mobil listriknya ya, bukan hanya baterai listriknya yang dibuat di sana, tapi sampai ke mobil listrik. Nah, cuma saya nggak tahu akses kita terhadap teknologi kunci yang ada di pembuatan mobil listrik itu seperti apa. Nah, apakah ada proses transfer teknologi di sana? Ya tentu ada ya dalam level tertentu misalnya karena pekerjanya adalah orang Indonesia. Nah, misalnya untuk saya nggak tahu persis situasinya seperti karena apa. Karena learning teknologi itu ada aspek SDM juga yang ini kan belajar. Learning by doing kan. Jadi ada professional worker di sana bekerja di situ, mereka transfer knowledge, transfer skill. Nah, cuma akses mereka terhadap teknologi kunci di mobil listrik itu ada apa enggak? Nah, kalau enggak ada berarti harus ada regulasi yang memaksa investor itu untuk transfer teknologi sehingga di masa depan ya kita bisa punya sendiri kan. Dan yang dilakukan China kan seperti itu. Nah, misalnya mereka kerjasama dengan brand-brand otomotif yang ada di Eropa kan, dan bahkan kayak BYD, XPeng, kemudian Wuling, ada MG tuh yang sekarang basis produksinya di China. Dan ini kan hampir semuanya bekerja sama dengan brand-brand otomotif yang ada di Eropa kan. Bahkan kalau saya baca tuh bagaimana BYD kerjasama sama Toyota kan, karena Toyota punya keahlian yang luar biasa di mobil hybrid. BYD punya keahlian di mobil murni electric vehicle kan. Nah, mereka kolaborasi, akhirnya BYD masuk juga di mobil hybrid, Toyota improve dia punya teknologi di mobil listrik. Nah, saya nggak tahu nih desain industri kita seperti apa di dalam negeri. Nah, ini kan yang harusnya disampaikan oleh Pak Menteri Perindustrian secara clear ke publik bahwa roadmap industri kita seperti ini. Jadi boleh dong saya simpulkan bahwa kalau mau 8% atau sekurang-kurangnya
pelan-pelan keluar dari jebakan 5%. Ya. Jelas industrialisasi ini syarat mutlak ya. Ini syarat mutlak. Nah, syarat ketika mutlak. kita dulu sempat bicara tentang industrialisasi, ini tidak hanya mencakup bagaimana produksi itu dilakukan, tetapi ekosistemnya yang tadi kemana-mana. Betul. Tadi salah satunya transfer teknologi. Kemudian kita juga harus tetap mau dengan modal asing masuk. Tapi di sisi lain, Mas Arwi mengingatkan efisiensi harus terus kita tingkatkan. Waktu kita taping sebelumnya disebut-sebut juga aglomerasi dari sisi industri. Boleh nggak diperluas kalau kasus pertumbuhan ekonomi ini, sumber-sumber wilayah pertumbuhan ekonomi itu diperbanyak? Benar nggak? Sekarang kok kayaknya cuma Jawa gitu loh. Benar, harusnya begitu. Makanya ya, kalau kita mau desain industrialisasi kita ya, itu kan sudah ada roadmap di sebelumnya ya, bahwa industri berbasis teknologi tinggi, ekosistemnya itu dibangun di Pulau Jawa. Kenapa di Pulau Jawa? Karena satu, ketersediaan tenaga kerja terampil, berpengetahuan bagus. Di sini ada ITB, ada UI, ada Gajah Mada, ada ITS kan. Nah, ini kan universitas-universitas ini kan semuanya 10 besar nasional kan. Nah, ini yang menopang nih sektor manufaktur berteknologi tinggi. Kemudian yang kedua, di Jawa ini kan lembaga-lembaga riset sudah sangat mapan kan. Sehingga untuk support R&D, inovasi di industri berteknologi tinggi itu sudah bagus. Kemudian yang ketiga, lembaga pembiayaan. Saya kira bukan hanya bank, tetapi non-banking pun juga sudah sangat bagus. Kemudian akses ke pembiayaan internasional juga sudah sangat baik ya, karena hampir semua perwakilan lembaga-lembaga keuangan internasional ada di sini kan. Nah, makanya ekosistem industri berteknologi tinggi ya kita pusatkan saja di Pulau Jawa. Tetapi ekosistem industri yang berbasis sumber daya alam dengan kandungan teknologi yang lebih rendah. Nah, ini kan bisa kita pusatkan di luar Pulau Jawa. Nah, misalnya di Sulawesi, di Maluku, di Sumatera dan lain-lain sebagainya. Yang berbasis pertanian ya, dan kebun lah, bisa, kayak kopi, apa durian itu. Jadi agroindustri base yang ekspor oriented kan gitu. Misalnya kopi kan, misalnya kok kita nggak punya brand kopi yang bisa compete di hampir semua negara kan, atau coklat misalnya kan kita hanya terbatas di bubuk coklat kan. Nah, misalnya Milo ke Malaysia baru ke kita lagi kan, dan oleh-oleh kan. Nah, itu kan padahal coklatnya dari sini. Kenapa ekosistem industrinya itu nggak dibangun di Pulau Sulawesi misalnya? Kita kalau ke Singapura juga bawa coklat ke sini, padahal dari sini coklatnya. Raw materialnya dari sini. Nah, ini yang saya maksud, Mas. Sehingga bagaimana menyebar industrialisasi itu, dan ini juga akan menyeimbangkan struktur ekonomi kita secara kewilayahan. Kalau kita lihat laporan BPS kemarin kan yang 5 Februari itu kan dominasi Pulau Jawa kan masih sangat kuat kan. Belum berubah. 56,8% kan. Nggak geser itu Mas, 10 tahun ya, nggak geser di situ-situ 10 tahun aja. Begitu saja. Berarti kan ada yang salah nih dari apa yang kita lakukan selama ini. Narasinya mau pemerataan daerah. Narasinya Indonesia sentris kan. Narasinya pemerataan kan. Tapi ya faktanya masih belum kontribusi pulau-pulau ini masih relatif kecil. Misalnya kemarin di report BPS kan. Di report BPS itu kan Pulau Sulawesi misalnya tumbuhnya tertinggi kan secara nasional. Nah, meskipun dia tumbuh sangat tinggi, tapi kontribusi dia terhadap pertumbuhan 5,11% itu kan relatif kecil. Kenapa? Karena share dia terhadap total PDB nasional itu sangat kecil. Nah, ini yang kalau ini disebar, industrialisasi itu tidak hanya misalnya ekosistemnya dibuat di Pulau Jawa, tapi disebar ke seluruh daerah masing-masing. Paling tidak ini, Mas, masing-masing provinsi besar itu punya industrial estate yang komprehensif, yang benar-benar terintegrasi menjadi andalan dari mereka. Menjadi andalan mereka, dan itu yang benar-benar menjadi penggerak pertumbuhan di masing-masing daerah. Misalnya kan, ya paling inilah Makassar itu. Makassar ini kan udah jadi pelabuhan ekspor, atau Bitung sudah jadi pelabuhan ekspor, atau di Sumatera beberapa jadi pelabuhan ekspor. Jangan hanya pelabuhannya dong, tapi barang yang diekspornya beneran ada. Yang diekspor akhirnya apa? Produk
sumber daya alam non olahan kan. Nah ini kan yang atau hanya diolah sedikit. Atau hanya diolah sedikit baru diekspor. Nah ini yang kita tidak inginkan kan, karena ini tidak akan bisa mendorong proses transformasi ekonomi. Tidak akan membawa kita keluar dari jebakan 5% growth trap itu, jebakan pertumbuhan 5% itu. Nah oleh sebab itu ya sudah kita ikut aja ini Mas. John Maynard Keynes dia bilang gini, kesulitan kita itu bukan menerima cara-cara baru, tapi kesulitan kita itu keluar dari cara-cara lama. Nah ini bagus ini. Itu kalau kita terus dengan pola lama nih, 5% itu akan terus berlanjut. Nah, itu gara-gara menyebutkan, saya ingat itu kita pengantar ekonomi kan sudah tahu tadi juga sempat disinggung Y sama dengan C plus I, kemudian plus G, kemudian X min M. Nah yang C-nya consumption-nya itu memang sudah sulit digeser-geser. Dia hanya bisa naik kalau memang pendapatan orang naik. Kan? Lalu yang G-nya pemerintah juga kan cukup susah kalau dipaksa-paksa ya segitu. Nah, I-nya tadi sudah dikunci oleh Mas Sarkawi, butuh efisiensi, ICOR dan sebagainya. Lalu tadi X min M, X-nya nih, ya kan X-nya ini tadi berarti salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang bisa kita dorong ke depan adalah ekspor. Benar nggak? Dengan cara tadi kan, macam-macam tadi. Makanya kita kan bagaimana caranya mendorong consumption terus-menerus? Kan enggak mungkin. Kenapa? Karena household consumption ini kan sumbernya kelas menengah kan. Yang bisa konsum banyak-banyak kan kelas menengah atas. Sementara kalau persentase penduduk di sekitar garis kemiskinan atau itu kan kalau itu semakin besar, ini kan sulit. Berarti dia mengandalkan insentif dari pemerintah untuk konsum. Nah, berharap dana dari pemerintah kan tidak mungkin. Nah, pemerintah juga susah. Pemerintah juga susah. Nah ini kan ada batasnya. Nah apalagi di government, government expenditure kita kan semua terserap di program-program yang prioritas pemerintah kan. Misalnya ke MBG 355 triliun, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, kemudian lain-lain. Ini kan jadi prioritas pemerintah, otomatis mengurangi kemampuan pemerintah untuk yang lain kan, transfer ke daerah atau memberikan insentif terhadap pengembangan industrial estate kan jadi berkurang karena kita nggak punya kapasitas untuk naikin utang kan, utang kita mentok di fiskal defisit terhadap GDP kita sudah 2,92%. Nambah utang artinya ini melanggar undang-undang kan. Kemudian debt to GDP ratio kita akan semakin tinggi, debt service ratio kita akan semakin buruk. Nah, artinya apa? Salah satu yang bisa kita harapkan adalah bagaimana mendorong investment itu masuk. Berarti investment utamanya yang bersumber dari foreign direct itu. Makanya persepsi resiko terhadap perekonomian kita harus diturunkan. Misalnya harus layak return. Makanya apa yang disampaikan oleh Moody's itu jangan malah dicela, tapi harus direspon secara bagus karena itu kan membangun persepsi suka nggak suka itu mempengaruhi orang. Itu mempengaruhi orang-orang kaya, investor untuk masuk ke kita kan. Kemudian MSCI misalnya di pasar saham, ya mau tidak mau ini harus kita kerjakan segera. Kenapa? Karena ini mempengaruhi persepsi terhadap pasar saham kita. Sementara sektor swasta kita kan mau cari duit lewat pasar saham. Mau cari duit lewat pasar saham. Kemudian yang kedua, government utamanya. Government butuh pembiayaan kan salah satunya jadi dengan menjual surat berharga negara kan. Kalau persepsi resikonya tinggi, ya yang susah kita sendiri. Kenapa? Karena harus obral jual murah surat berharga baru laku dengan yield yang tinggi kan itu semua rentetannya itu loh Mas. Makanya mengelola persepsi resiko ini menjadi sangat penting. Salah satunya sumbernya tadi fiskal tadi, penilaian asing terhadap kita juga penting. Kenapa? Karena foreign direct investment ini ya kita butuhkan dan benar-benar kita butuhkan untuk tumbuh 8%. Kan gapnya tadi kan berapa tuh? 14% kan. Investment to GDP ratio dikurangi dengan saving to GDP ratio kan. Nah, itu kan masih 14%. Nah, dengan gap yang segede itu ya kita butuh asing dalam jumlah yang besar karena
ICOR kita turunin dalam jangka pendek dari 6,3 langsung ke 3%. Ini kan nggak mungkin. Ini pasti menimbulkan gejolak juga, Mas. Apalagi di birokrasi kan. Nah, kemudian inovasi itu kan bukan perkara setahun dua tahun. Ini perkara lama. Kemudian investment di human capital misalnya untuk meningkatkan kualitas SDM pelatihan ini juga perlu waktu, sehingga ya tapi memang harus dilakukan dilakukan dari sekarang. Makanya kalau saya Pak Prabowo ini sudah harus punya perencanaan jangka menengah jangka panjang terkait dengan efisiensi ini yang berkaitan dengan ICOR. Sekarang ICOR kita 6,3. Paling tidak di tahun 2030 yang akan datang ICOR itu sudah harus sekitar 5 ya. Nah, kemudian di tahun 2040-an itu sudah harus paling tidak 3,5 sampai 4 atau 3 sampai 4. Nah, ini baru bisa support terhadap pertumbuhan ekonomi yang 8% itu secara konsisten ya jangka panjang. Kenapa? Karena kebutuhan investasinya tidak terlalu banyak sehingga kita nggak begitu tergantung ke asing. Tabungan domestik bisa diandalkan. Tapi saat ini kita masih sangat butuh. Kenapa ya? ICOR-nya 6,3. Kita mau tumbuh 8%. 6,3 kali 8 kan rumusnya itu, Mas. 6,3 kali 8 kan 50,4. Sambil perlahan-lahan kita perbaiki ICOR, bukan perlahan ya, bertahap kita perbaiki ICOR. Nah, kita masih butuh asing. Tapi kalau World Bank bilang gini, Mas, ini nggak bisa perlahan. Nggak bisa perlahan. Nggak bisa gradual ini memperbaiki sisi. Ini kan sisi supply nih. Harus serius ya. Bukan revolusioner menurut World Bank. Tadi bahwa kita jangan pakai cara lama. Jangan pakai cara lama. Ini World Bank loh ya. Ini World Bank. World Bank itu bilang gini, Bang. Indonesia itu harus reform di sisi supply, strukturalnya, secara revolusioner. Dia sebut sebagai supply side revolution. Jadi revolusi di sisi supply. Jadi perubahan itu nggak boleh gradual kalau mau achieve negara maju di 2045. Harus dilakukan secara revolusioner, mendasar dan cepat. Nah, jadi begitu ya pemirsa. Jadi bahwa sudah jelas Mas Sarkawi menggambarkan bahwa jebakan pertumbuhan 5%, terlepas kita syukuri ya kita bisa 5,11, itu kelihatannya masih akan terus menjadi tantangan di tahun-tahun mendatang. Diperlukan langkah-langkah strategis, pemahaman akan masing-masing bagian dari persoalan itu. Persoalan itu terhubung supaya cara treatmentnya bagian-bagian yang menimbulkan pengaruh pada bagian lainnya. Misal tadi dicontohkan bahwa itu kuncinya, salah satu kuncinya secara sektoral namanya industrialisasi. Kalau dilihat secara komponen, dia yang kita harus perbaiki investasi dengan segala turunannya. Lalu kita jangan lupa juga kita harus memproduksi barang dan jasa yang bisa diekspor. Betul. Nah, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan Mas Sarkawi. Kayaknya puasa juga nggak apa-apa kita taping nanti. Mudah-mudahan habis begitu. Tapi habis buka ya berarti. Habis buka atau jelang buka biar jelang buka. Begitu ya. Sekali lagi selamat berpuasa buat ibu bapak yang menjalankannya. Terima kasih Mas Sarkawi atas waktunya.